A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Saraswati dari program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dalam video ini, kita akan membahas materi tentang inventory sistem perpetual. Sebelum menghitung inventory sistem perpetual, kalian sudah tahu belum apa itu inventory sistem perpetual? Jika belum tahu materi ini, simak terus video ini ya. Inventory sistem perpetual adalah metode kontrol stok yang mengupdate stok setiap kali adanya transaksi, seperti penjualan, retur penjualan, pembelian, dan retur pembelian. Metode ini dapat melacak posisi stok yang terjual dan stok yang masih ada, sehingga menghitung kekosongan stok. Ada beberapa fungsi dari inventory sistem perpetual. Yang pertama, memantau penjualan. Yang kedua, menyusun laporan keuangan secara efisien dan efektif. Yang ketiga, memantau aktivitas inventory di gudang. Yang keempat, mencatat setiap perubahan jumlah stok barang secara langsung. Yang kelima, mencatat setiap produk yang dijual atau dibeli secara detail. Ada 3 metode inventory system perpetual. Yang pertama, metode first in first out atau FIFO, yaitu di mana barang pertama kali masuk ke dalam gudang atau rak juga yang pertama kali dijual atau digunakan. Yang kedua, metode last in first out atau LIFO, yaitu barang terakhir yang masuk ke dalam gudang atau rak yang pertama kali dijual atau digunakan. Yang ketiga, metode rata-rata atau average cost method, yaitu menghitung biaya barang yang dijual atau yang digunakan dengan cara mencatat biaya rata-rata semua barang dalam stok. Kita sudah membahas materinya, sekarang kita masuk ke pembahasan menghitung inventory sistem perpetual. Bagaimana cara inventory sistem perpetual? Simak terus video ini. Kita menghitung metode FIFO. Ada 3 kolom, ada kolom masuk, kolom keluar, dan kolom saldo. Namun dibagi lagi ada kolom unit, harga, dan nilai. Pada tanggal 1, kita masukkan ke kolom saldo karena persediaan awal barang. Pada tanggal 5, kita masukkan ke kolom masuk, maka di saldonya bertambahnya barang, namun stok barangnya dipisah. Selanjutnya, pada tanggal 7 terjadi penjualan, maka dimasukkan ke kolom keluar. Namun harga dan unit berbeda karena diambil dari stok barang di tanggal sebelumnya. Stok barang yang diambil adalah stok barang di awal. Jadi, jika ada terjadi pembelian, barang masuk ke kolom masuk, namun harga tetap sama. Sedangkan terjadinya penjualan, maka barang masuk ke kolom keluar, namun unit dan harga tidak sama, karena diambil di stok saldo. Seterusnya begitu. Maka HPP-nya kolom keluar ditambah semua, jadi totalnya sekian, dan hasil persediaan akhirnya diambil dari hasil akhir. Selanjutnya kita lanjut menghitung metode FIFO. Hampir sama dengan metode FIFO, metode LIFO ini menggunakan stok barang akhir. Pada tanggal 1 April kita masukkan ke kolom saldo karena persediaan awal barang. Pada tanggal 5 kita masukkan ke kolom masuk, maka di saldonya bertambahnya barang, namun stok barangnya dipisah. Selanjutnya pada tanggal 7 terjadi penjualan, maka dimasukkan ke kolom keluar. Namun harga dan unit berbeda karena diambil dari stok barang di tanggal sebelumnya. Stok barang yang diambil adalah stok barang akhir. Jadi, jika adanya terjadi pembelian, barang masuk ke kolom masuk namun harga tetap sama, sedangkan terjadinya penjualan, maka barang masuk ke kolom keluar namun unit dan harga tidak sama karena diambil stok di kolom saldo. Seterusnya begitu, maka HPP-nya kolom keluar ditambah semua, jadi totalnya sekian, dan persediaan akhir diambil dari hasil akhir. Terakhir kita menghitung metode average. Pada tanggal 1 April kita masukkan ke kolom saldo karena persediaan awal barang.
Pada tanggal 5 April, stok barang dimasukkan ke kolom masuk dan dicatat di kolom saldo. Maka terjadinya penambahan stok barang. Namun di bagian harga dan nilai berbeda. Caranya nilai saldo sebelumnya ditambah nilai masuk, maka hasilnya sekian. Lalu mendapatkan harga dari saldo atau nilai saldo ditambah nilai masuk dibagi unit saldo, maka hasilnya sekian. Pada tanggal 7 April terjadi penjualan. Jadi, masuk ke kolom keluar, tetapi di bagian harga diambil dari harga kolom saldo. Maka di kolom saldo terjadinya pengurangan di stok saldo dan nilai saldo. Maka harga di kolom saldo diambil dari nilai saldo atau nilai sebelumnya dikurang nilai keluar dibagi stok unit yang tersisa. Maka hasilnya sekian, seterusnya begitu. Maka jumlah HPP-nya sekian karena ditambah dan persediaan akhir diambil dari nilai akhir. Kita sudah mempelajari materi dan pembahasan soal tentang inventory sistem perpetual. Apa kalian sudah paham dari pembahasan di dalam video ini? Pada saat melakukan pencatatan stok barang masuk dan stok barang keluar, kita harus benar-benar teliti dan jangan sampai salah memasukkan stok barang, karena akuntansi harus mempunyai data yang akurat. Demikian pembahasan kita di video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.